Selamat malam, perkenalkan nama saya Priscilla Rizkyanti Anoid dengan nomor induk mahasiswa AB231076. Di sini saya akan melakukan prasat pendidikan kesehatan kontrasepsi pil kombinasi atau kontrasepsi darurat dengan dosen penguji Ibu Ajeng Maharani Pratiwi SST MKET. Silakan masuk. Iya, silakan masuk. Permisi Ibu Bidan. Iya, silakan duduk Bu. Sendirian aja. Iya sama suami, tapi suaminya di Ibu luar, gak berani ya. masuk katanya. Iya, Katanya malu sih. Malu ya, gak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Rizka ya. Saya yang bertugas pada malam hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, tujuan kedatangan saya ke sini itu saya ingin menunda kehamilan saya. Iya. Soalnya kan suami saya kan juga kerja di luar kota kan Bu. Iya. Kemudian suami saya kan tentara. Tentara, Iya, iya. jarang pulang juga Jarang Ibu. pulang, iya. Nah, kan semalam juga kan belum habis berhubungan kan. Berarti baru pulang ya dari malam Iya. ya. Oh ya, nggak Jadi apa-apa. semalam kan kami pas berhubungan saya nggak pakai kondom. Nggak pakai sempat pakai ini Iya, toh, jadi alat saya KB takut. toh. Iya, saya Iya, takut nggak apa-apa. terjadi kehamilan Ibu. Oh. Bagaimana ya Bu ya? Oh, iya, baik. Baik, untuk ini untuk keluhan ibu ini masih mau menunda kehamilan ya Bu? Iya, saya masih belum ingin punya anak dulu. Sekarang pakai KB enggak? Kalau sekarang saya masih belum berkabung. Masih belum ber-KB ya. Oh, iya, berarti masih mau fokus ini kerja dulu Fokus ya. kerja dulu. Ya, soalnya suaminya juga jauh. Nanti Iya. kalau bisa itu dibicarakan dengan suami untuk melakukan pindah tugas, kalau enggak ibu yang ikut suami ke sana biar enggak terlalu jauh. Untuk Sebenarnya tugas saya juga di sini nggak sini bisa ya, ikut suami. nggak bisa ikut. Iya. Ya, tapi di sini sama orang tua juga apa Iya, sendiri? sama mertua Sama saya. mertua ya. Oke, baik. Baik, ini saya akan jelaskan sedikit mengenai kontrasepsi darurat ya. Semalam mohon maaf pakai kondom apa enggak pada saat itu? Cuma saya nggak pakai Nggak kondom apa-apa. ini. Iya, enggak apa-apa. Saya agak malu sih Nggak untuk apa-apa menjelaskan loh, di sini. iya, nggak apa-apa. Sebelumnya saya ini dulu ya, saya ambil data dulu ya dengan Ibu Nana. Iya Ibu betul. Nana ya, benar ya. Umurnya sekarang berapa Bu? Usia saya sekarang baru 24 tahun. 24 tahun. Baik, sesuai dengan keluhan Ibu tadi itu saya anjurkan untuk menggunakan kontrasepsi darurat. Tetapi yang paling efektif itu sebaiknya menggunakan kontrasepsi seperti kontrasepsi jangka panjang dan juga kontrasepsi jangka pendek. Tapi jika memang Ibu tidak berkenan untuk menggunakan, itu bisa diakali dengan menggunakan kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat itu apa sih Bu? Kontrasepsi darurat itu adalah alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan yang baik digunakan sesudah berhubungan seksual yang tidak terlindungi oleh alat kontrasepsi itu tersebut. Lalu untuk macam-macam pil kontrasepsi darurat ada dua. Yang pertama mikroginon 50 mg yang mengandung mikroginon, niorodiol, euginon, atau yang dosis 30 gram itu mengandung apa saja, mikroginon, nordet, dan juga mikrodiol. Lalu untuk dosis pemberian kontrasepsi darurat ada dua. Untuk pil dosis tinggi itu ada dua. Yang pertama 2x2 atau 2 tablet 2 kali sehari, itu bisa menggunakan 50 mg yang tadi sudah saya jelaskan, atau tidak ini 2 kali 4 tablet sebanyak 30 mg. Lalu untuk ini pemberian kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi itu diberikan dalam waktu 3 hari Ibu, atau 72 jam setelah berhubungan setelah senggama, dan untuk pemberian dosis yang kedua setelah 12 jam setelah dosis pertama. Jadi untuk dosis yang pertama itu diberikan 72 jam atau 3 hari setelah itu. Lalu untuk dosis yang kedua itu diberikan setelah kapan? Setelah dosis pertama diberikan selama 12 jam. Oh, seperti itu. berarti dosis pertama itu diberikan 3 hari. selama 72 jam tadi ya Ibu ya? 72 jam atau 3 hari itu. Oh, Lalu iya. untuk dosis yang kedua itu 12 jam setelah dosis yang pertama. Iya Ibu. Ya, sudah mengerti ya Bu Sudah ya? mengerti Bu. Saya lanjutkan ya. Iya. Baik, untuk ini efektivitas kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi ini sebenarnya sangat efektif. Untuk kegagalannya itu kurang dari 33%. Jadi untuk efektivitas atau penggunaan atau manfaatnya itu tuh sangat tinggi Bu. Jadi Sangat aman ya, ya, jadi ya? aman. Itu aman untuk Oh, digunakan. iya. Jadi nanti terserah dari Ibu mau memilih yang 50 mg atau yang 30 gram. Jadi untuk saya jelaskan ulang lagi, untuk 50 mg itu dikonsumsinya 2 kali sehari, 2 tablet dalam ini 2 kali 2 per tablet. Lalu untuk yang 30 gram itu 2 kali 4 per tablet, seperti itu. Lalu untuk cara kerja kontrasepsi darurat itu untuk pil dosis tinggi itu adalah dengan mencegah perkembangan korpus luteum yang mempertahankan buah kehamilan sehingga korpus luteum rusak. Lalu untuk manfaat kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi sangat efektif mencegah kehamilan bagi pasangan yang tidak teratur minum kontrasepsi pil atau tidak sedang ber-KB, serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Jadi misalnya itu sangat baik untuk keluhan ibu yang sekarang. Jadi ibu yang mau menunda kehamilan, terus untuk ibu yang tidak menggunakan pil KB, terus untuk
manfaatnya itu bisa berjangka panjang. Jadi tidak perlu takut untuk nanti mau ini apa setelah berhubungan badan terus ini meminum pil ini nanti ada bos atau tidak, itu tidak, karena untuk yang tadi untuk kekekalannya itu kurang dari 3% itu ibu ya. Lalu untuk keterbatasan kontrasepsi, tapi ini di balik itu ada juga keterbatasan dari kontrasepsi darurat ini juga ibu, itu yaitu hanya efektif digunakan dalam 72 jam pasca senggama. Jadi setelah berhubungan badan langsung diwajibkan harus langsung meminum pil tersebut setelah 3 hari. Lewat dari itu harus langsung dilakukan pemeriksaan tes pack itu ibu, untuk kita periksa apakah sudah ini biasanya dibilang sudah kebobolan atau tidak, seperti itu. Lalu untuk indikasi dari kontrasepsi darurat dengan dosis pil tinggi ini ada indikasinya ibu. Yang pertama, dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan seperti ibu yang masih mau menunda kehamilan atau kehamilan yang bocor seperti itu. Lalu bila terjadi kesalahan dalam pemakaian kontrasepsi, bila terjadi pemerkosaan, mohon maaf ya, misalnya orang yang perempuan yang mengalami ini pemerkosaan, itu bisa dipakai. Dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi apapun, misalnya kontrasepsi jarak jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu untuk ini kontraindikasinya itu apabila diduga ada kehamilan, terdapat ini penyakit keganasan atau penyakit jantung. Jadi pada saat ini setelah tadi 72 jam atau 3 hari itu ibu tidak secepatnya untuk meminum itu, lalu dites back lalu ini positif, itu langsung di stop, tidak boleh langsung diakan, itu bisa berpengaruh kepada janin dan juga ibu. Berarti berbahaya juga kalau sudah hamil pas minum tuh? Iya, itu bisa berbahaya soalnya dosisnya tinggi, jadi itu bisa pengaruh ke ibu sama janin. Nanti keguguran. Bisa jadi keguguran itu ibu. Ya ampun, jadi tahap Makanya nggak apa-apa. Jadi makanya dari itu kita berikan edukasi seperti ini biar ada pengetahuan yang ini didapat oleh ibu. Iya, saya sudah paham juga dengan penjelasan. Iya, untuk ini efek samping dari kontrasepsi ini yaitu bisa jadi ibu mual muntah. Ada yang mual, ada yang tidak. Tetapi kalau misalnya daya tahan tubuhnya tidak kuat itu bisa mual muntah. Tapi itu wajar ya bu ya kalau mual muntah setelah mengonsumsi pil tersebut. Lalu bisa juga mengalami nyeri pada payudara. Jadi itu dia untuk efek sampingnya itu sama seperti pada saat haid. Jadi bisa ini sebelum haid kan biasanya ini payudara kencang, terus sering nyeri, terus satu lagi itu pendarahan bercak di luar haid. Jadi misalnya ini harusnya ibu haidnya masih 1 minggu lagi, tapi sebelum 1 minggu itu kok ada bercak darah. Nah itu bisa menjadi efek samping dari kontrasepsi darurat itu. Dan juga gangguan haid yang datangnya lebih awal. Jadi misalnya harusnya ibu haidnya tanggal 7 tapi datangnya itu bisa di tanggal 1 atau tanggal 2 seperti itu. Lalu untuk kontrol ulangnya itu bisa ibu bisa melakukan kontrol ulang, tidak perlu untuk 7 hari atau 14 hari, tapi bisa dilakukan kontrol ulang jika tidak terjadi haid atau sewaktu-waktu ada masalah. Jadi setelah ini ibu meminum pil harusnya sudah haid, tetapi kok belum haid, jadi itu bisa langsung dilakukan kontrol ulang seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Saya sudah mengerti. Sudah mengerti ya. Terima kasih. Nanti silakan berdiskusi dulu dengan ini suami mau menggunakan yang mana ya. Baik ibu, nanti saya konsultasi dengan suami saya dulu ya bu ya. Baik. Suami saya kan kadangnya pelin-pelan. Iya nggak apa-apa. Nanti dibicarakan pelan-pelan dulu ya. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah mengerti. Ya. Saya pamit dulu ya bu ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Ya. Setelah itu kita melakukan pendokumentasian. Sekian dan terima kasih.